Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita lanjutkan kembali perjalanannya ya. Tadi sudah melewati desa atau jalan raya Pedagas, terus perempatan Pasar Pahing Pedagas ya. Terus ini masuk ke jalan raya Danakerta ya teman-teman. Ini sudah masuk ke wilayah, kalau nggak salah itu wilayah Banjarnegara ya teman-teman. Dan di sepanjang jalan juga banyak pertasop ya sekarang, yaitu mitra dari Pertamina ya. Jadi sekarang Pertamina sudah menjangkau lebih luas ke pelosok-pelosok daerah ya. Oke, kita terus di jalan raya Kecepit ya. Ini desa Kecepit, jalan Kecepit atau masuk ke desa Punggelan. Oke ya, sambil kita jalan saya sedikit bercerita ya mengenai kondisi Vespa saya. Vespa saya sudah menggunakan CDI ya teman-teman. Jadi sudah praktis, tidak harus menyetel platina. Terus untuk konstruksi CDI dan platina sudah berbeda ya, namun secara sistem kerjanya sama ya. Menurut teman-teman Expas katanya sih lebih bertenaga menggunakan platina ya, namun saya belum pernah mencobanya ya antara yang platina dan CDI. Namun saya hanya pengguna, dan saat ini Vespa saya menggunakan CDI. Dari pengalaman saya, sistem kerja CDI yaitu pengganti buka dan tutup platina ya, seperti itu ya teman-teman. Terus untuk bagian konstruksinya itu di situ ada vakum delco ya. Ini vakum delco juga berpengaruh pada saat kita menggunakan kendaraan kita di jalan tanjakan ya, karena vakum delco bertugas memajukan pengapian saat mobil pertama atau saat mendapat beban yang cukup berat ya. Terus nanti di bagian dalamnya lagi ada governor ya, advancer. Itu untuk cara kerjanya saya baca-baca itu agar memajukan pengapian saat mobil putaran mesinnya tinggi ya. Dia akan memajukan, karena jika tidak dimajukan maka terdapat keterlambatan dalam pengapian ya, menurut yang saya baca-baca di internet ya. Jadi kedua sistem itu saling membutuhkan ya, makanya teman-teman harus bisa memperhatikan pada bagian pengapian, yaitu vakum delco dan governor advancer ya. Itu harus kita cek ya bila kita melakukan perjalanan jauh. Jangan sampai itu error. Kalau error nanti mobil kita tidak bertenaga. Terus teknik mengemudinya juga harus diperhatikan ya teman-teman. Kita saat menanjak sebisa mungkin kita gunakan gigi terendah ya, asalkan kita tahu medannya, terus kita tahu momennya. Jadi kalau medannya nanjak, kita harus mempercepat kecepatan ya laju kendaraan kita. Tapi harus diperhatikan untuk kondisi jalannya, jangan sampai jalan ramai kita cepat-cepat, itu juga kurang bagus ya teman-teman, berbahaya. Oke,
Ini di Desa Kecepit ya, Desa Punggelan ya. Ini ada musola, yaitu di musola Desa Kecepit, dusun Kecepit, tapi desanya Punggelan. Oke, kita lanjutkan lagi, kita jalan. Ini jalannya masih berbelok-belok, terus juga ada tanjakan dan turunan ya, tapi tidak begitu terjal, jadi harus tetap waspada ya. Kembali lagi tadi ya mengenai teknik berkendara. Walaupun kita menggunakan mobil baru, tapi cara kita berkendara tidak sesuai dengan medan jalan, maka mobil baru pun bisa tidak kuat nanjak ya. Jadi harus teman-teman perhatikan cara mengemudinya ya, agar bisa berjalan mulus ya, tidak terjadi kendala. Walaupun mobil tua, namun teknik mengemudinya sudah menguasai ya, baik medan ataupun cara mengemudi. Terus ya, kita sebagai pengendara jangan lupa untuk selalu mengkontrol ya semuanya, baik oli mesin, radiator ya, kita harus cek semuanya, jangan sampai kehabisan ya radiator ataupun oli mesin. Sebenarnya untuk tanda-tanda mobil ada kelainan itu sudah terlihat di bagian dashboard ya. Jadi teman-teman harus bisa mengontrol. Di situ ada temperatur, suhu mesin, ada indikator oli, ada indikator pengisian atau charger ya untuk aki. Kita harus perhatikan bila lampu-lampu itu menyala atau jarum pada dashboard itu menunjukkan ke hot, itu berarti mobil dalam keadaan cukup panas ya. Jadi harus kita pantau terus ya, supaya aman, selamat sampai tujuan ya, tidak ada kendala. Jadi tidak asal mengemudi ya, karena sering terjadi mobil kita cuma dipakai, baik itu mobil sendiri maupun rental, tanpa kita mengeceknya, akhirnya seperti terjadi kesalahan yang tidak kita inginkan. Oke, kita masuk ke pasar Punggelan ya teman-teman. Ini sudah masuk ke pasar. Ini nanti tujuan akhir, bukan tujuan akhir, tapi melewati via pasar Wanadadi ya, Banjarnegara. Oke, jadi ini masih di jalan, kalau di peta itu jalan raya Badak Karya ya, desanya Punggelan ya. Oke, masih lumayan lengang jalannya ya teman-teman, jadi harus waspada ya. Walaupun jalannya sepi, kita tetap jaga konsentrasi ya, apalagi masih pagi, masih segar ya. Jadi teman-teman, untuk pengendara semuanya harus perhatikan kendaraan kita agar lebih nyaman ya kita saat perjalanan. Oke, ini jalurnya cukup lancar ya. Ini mulai naik lalu berbelok ke kiri ya. Nah, ini belok lagi ke kanan. Pokoknya harus waspada lah ya, jangan lengah. Terus di sini juga sejuk udaranya karena banyak pepohonan ya di kanan kiri. Ada pepohonan, perumahan juga masih sedikit ya. Terus untuk roda atau ban harus diperhatikan juga ya teman-teman. Kita cek selalu saat kita mau bepergian, baik jarak dekat ataupun jarak jauh. Kita cek rodanya, tekanan anginnya kita cek juga agar nanti tidak ada kendala. Ini kita belok ke kiri ya teman-teman. Terus untuk ban serep ya teman-teman, ini jarang kita perhatikan ya, namun ini
sangat dibutuhkan jika kita mengalami kempes ban ya di salah satu ban, maka ban serep itu akan sangat kita butuhkan. Jadi harus diperhatikan juga ya, walaupun serep harus dicek tekanan anginnya sebelum kita berpergian jauh, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kadang kita tidak tahu ya, di depan itu perjalanan kita bisa mulus atau ada kendala, kita juga tidak tahu. Makanya kita harus berdoa, memohon kepada Allah supaya diberi kemudahan dalam setiap perjalanan kita. Oke, terus kita masih di Jalan Raya Badakarya ya, Desa Punggelan kalau tidak salah. Kalau teman-teman yang paham daerah sini silahkan komentar ya, karena saya juga nggak begitu mengetahui secara detail ya, namun saya sebisa mungkin menyampaikan kepada teman-teman ya, menginformasikan bila mana melewati jalur di wilayah sini, mungkin bisa menjadi referensi ya, sedikit menambah pengetahuan untuk teman-teman melewati jalan di wilayah perbatasan Purbalingga dan Banjarnegara. Maaf ya teman-teman, gambarnya putus-putus karena HP-nya ini saat itu overheat ya, terlalu panas jadi putus-putus. Tapi semaksimal mungkin saya akan memberikan informasi ya pada teman-teman agar bisa lancar dalam perjalanan. Oke, masih putus-putus ya, tapi tidak menghalangi ya nanti untuk menyampaikan sebuah info. Oke, ini mulai menurun ya teman-teman. Terus ini ada pertigaan juga. Di sini juga banyak minimarket ataupun warung-warung ya, jadi tidak usah khawatir bila lelah beristirahat. Kita mungkin makan makanan ringan ataupun minum ya. Di sini juga masih ada odong-odong ya kalau bahasa kami ini, kereta, mobil kereta apa ini. Jadi untuk jalan-jalan di sekitar desa ini cukup menghibur ya, untuk refreshing. Oke, kita lanjutkan nanti ya untuk video berikutnya, karena jika tidak dipotong nanti durasinya terlalu lama. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah mengikuti perjalanan saya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.